bisa meminimalkan risiko itu muncul. Nah, IRM itu dirancang untuk mencapai company business objective ya dalam 4 kategori. Yang pertama adalah strategis, kemudian operasional, kemudian reporting, dan yang terakhir adalah compliance ya, kepatuhan. Dan risiko itu erat kaitannya dengan compliance ya. Karena kalau kita ngomongin strategic level, maka ini risiko sesungguhnya berada pada level penyelarasan ya. Sementara operasional ini terkait dengan value. Nah, reporting dan compliance ini 3 hal yang mau tidak mau menjadi prioritas dari proses risk management. Sementara yang 2 lain ini, strategik dan operasional, itu berada pada domain yang lain. Tapi tidak bisa kita serta-mertakan terpisah ya. Nah, jadi sesungguhnya ya domain-domain itu saling berhubungan satu sama lain ya. Jadi ada bagian-bagian sedikitnya ya yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Ya, dan kita harus menguatkan ya bagian dari strategik ini terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan ke bagian yang lain ya. Nah, baru kemudian kita bisa ke risk management ya. Nah, nanti begitu juga dengan proses domain yang lain. Jadi sesungguhnya ini domain ini memang harus terintegrasi ya, dan semakin terintegrasi suatu domain ini, bahkan dia menjadi satu kesatuan yang utuh, maka sesungguhnya semakin baik. Tapi proses itu bisa dimulai dari satu persatu terlebih dahulu ya, sehingga mereka saling komplementari dan akhirnya menjadi terintegrasi ya. Nanti setelah risk management kita akan masuk kepada performance, dan nanti yang terakhir adalah dari sisi resource manajemennya. Oke, apa benefit atau manfaat yang disediakan oleh IRM? Yang pertama tentu awareness ya, karena ini terkait dengan antisipasi. Kita mendefinisikan kemungkinan-kemungkinan yang akan ada. Belum tentu itu akan terjadi ya, tetapi dari sisi readiness, kesiapan, kita sudah ada. Sehingga ketika itu terjadi, kita bisa menanganinya dengan baik. Kemudian juga kepercayaan diri. Dan seringkali ini faktor-faktor yang kadang-kadang diketepikan ya. Jadi teknis itu bisa terwujud dengan baik kalau kita yakin gitu. Tapi kalau kita tidak yakin, walaupun sudah membaca teknisnya, belum tentu akan berhasil juga. Jadi keyakinan itu harus ditumbuhkan dalam proses bisnis. Kemudian untuk mengimprove ya, meningkatkan kepatuhan ya kepada legal, regulatory, dan juga proses-proses requirement. Jadi kedisiplinan itu harus ada. Dan biasanya masalah muncul ketika kedisiplinan tidak ada ya. Jadi unnecessary masalah-masalah yang tidak penting atau masalah-masalah unpredictable kadang-kadang muncul ketika kita tidak sistematis melakukan suatu proses. Kemudian adalah meningkatkan efisiensi dan effectiveness dari operation ya. Jadi hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang bisa mengganggu itu bisa kita ketikkan dengan fokus, dengan concentrate ya, dan berusaha sekuat ya, seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan atau target yang telah dituliskan atau yang telah disepakati. Kemudian beberapa pertanyaan yang harus kita pertimbangkan ya ketika mengimplementasikan IRM adalah, yang pertama adalah komponen utama ya ataupun driver dari strategi bisnis, kemudian internal factor atau event yang impede atau derail pada setiap komponen, kemudian apa event eksternal yang bisa impede ataupun derail pada setiap komponen. Jadi internal faktornya dibaca, eksternalnya juga sama. Yang terakhir adalah bagaimana kita punya sistem yang baik, yang tepat, dan proses yang tepat juga in place untuk menyelesaikan masalah ini ya, risiko internal ataupun risiko eksternal. Ini beberapa action yang harus kita lakukan ya terkait dengan risk management. Yang pertama adalah gain support. Ya, harus mendapat dukungan tentunya dari top management. Kemudian engage broad base of manager dan employee dalam proses. Jadi harus disosialisasikan. Kemudian mulai dengan view key risk dan build IRM incrementally. Kita mulai dari yang kunci ya, risiko-risiko utama terlebih dahulu. Kemudian menggunakan
ilmu yang existing ini, skill dan juga resource dalam proses manajemen internal audit dan compliance. Jadi seoptimal mungkin kita lakukan. Kemudian embed IRM into fabric of organization, jadi sudah terintegrasi. Berikutnya ada tech holistic ya. Jadi harus menyeluruh kita lihatnya. Jadi jangan cuma satu pintu aja, dua pintu aja, tapi seluruh pintu yang kita punya. Kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemudian yang tidak dilakukan itu malah lebih banyak ya. Yang pertama, ya jangan jadikan IRM ini sebagai project ya, tapi harusnya dia sebagai proses. Not project, but a process. Kemudian jangan bogged down dalam detail dan history. Ya, kita nggak terlalu pusing dengan detail-detail ya. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang umum ya dan yang terlihat. Kemudian cegah terlalu rely, terlalu depend kepada staff-staff tertentu. Harusnya ini menjadi kesadaran ataupun pemahaman yang utuh bagi seluruh staff. Jangan gunakan mekanisme silo ya yang terpisah-pisah ataupun mekanisme stovepipe, dan ini sesungguhnya malah mendatangkan risiko sendiri ya. Jadi jangan ignore bahwa risiko itu bisa saja mengganggu proses bisnis kita. Kemudian cegah kita obses terlalu banyak dengan mengkategorisasikan risiko, karena memang kategorisasi itu sesungguhnya sudah sejalan gitu. Walaupun bisa saja kita agak berbeda dengan value. Makanya ikutkan saja sesuai dengan value. Ketika itu menjadi bagian yang kita tawarkan, maka mau tidak mau dia akan jadi resiko. Jadi fokus saja ke sana. Jadi jangan terlalu obses dengan, wih ada resiko ini, ada resiko ini, ada resiko ini. Nah, itu tidak terlalu baik ya dalam proses identifikasi ini. Nah, kita hanya memastikan bahwa resiko yang utama ya, yang key risk itu sudah diidentifikasi dan dimitigasi. Jadi fokus ke risk-risk yang utama saja. Nah, nanti utama ini akan menjadi patokan ya dari suatu perusahaan, seberapa besar dia atau tujuan dia apa. Kadang-kadang ada perusahaan yang hanya fokus kepada likelihood, seberapa sering risiko itu muncul. Ada juga perusahaan yang dia melihat dari impact-nya ya, seberapa besar risiko itu bisa membahayakan perusahaan. Kemudian jangan mengasumsikan bahwa risk register itu adalah complete. Selalu ada unknown ya, hal-hal yang tidak diketahui. Jadi walaupun kemudian kita sudah register, kita sudah ngelis, ya sudah membuat daftar resiko, ya dan juga daftar actionnya, bagaimana kita memutuskan untuk mengantisipasinya. Jangan pikir itu sudah komplit, ya selalu ada unknown ya. Selalu persiapkan kondisi-kondisi the worst di mana muncul lebih banyak resiko, ya bahkan lebih banyak damage kepada kita. Ya seperti dalam kasus tiba-tiba munculnya pandemi ya, itu kan hampir pasti tidak menjadi daftar dari banyak perusahaan, ya. Nah, ketika perusahaan itu tidak memasukkan unknown tadi, ya, daftar yang tidak disangka-sangka tadi, ya kemungkinan besar bahkan lebih parah ya impact-nya kepada perusahaan. Kemudian selalu ada infinite number atau teknik ya yang bisa digunakan dalam IRM yang tentunya satu bisa jadi lebih baik dari yang lain ya. Dalam hal ini ada COSO ya, COSO IRM report. Mereka sangat organized dan punya komponen dengan deskripsi dan ilustrasi bagaimana teknik digunakan. Kita bisa cek ya bagaimana teknik-teknik ya IRM bisa diimplementasikan. Salah satu yang terkenal ada COSO IRM report. Ini risk management framework ya, tadi sudah dibahas juga ya, proses identifikasi dilakukan, ya kemudian melakukan penilaian, kemudian monitoring, kemudian proses reporting. Ini framework IRM ya, ada IRM yang sebenarnya masih terkotak-kotak, baru kemudian ada integrated, dan yang terakhir adalah IT compliance. Jadi tujuan akhir dari IRM itu adalah IT compliance ya, kepatuhan kepada teknologi informasi. Dan ini menjadikan IT sebagai kontrol ya. Ini dimulai dari sini ya, strategi, itu kemudian terkait dengan risk, terkait dengan objektif, legal entity, dan strategic imperatif. Baru sementara integrated risk management ada foundation, common requirement library, dan seterusnya. Dan akhirnya adalah IT compliance ya, kepatuhan kepada hukum dari negara, kemudian industri standar, dan juga
framework kontrol. Kemudian awalnya dimulai dari centralized risk management unit, kemudian integration. Nah, ketika integration sudah tercipta, maka akan tercapai increase organizational effectiveness, improve business performance, dan better risk reporting. Nah, COSO framework adalah sistem yang digunakan untuk mengestablish internal control supaya bisa terintegrasi dengan business process. Secara kolektif, kontrol ini menyediakan assurance yang reasonable ya, yang beralasan bagi organisasi ketika mengoperasikan secara etis ya, transparan dan berhubungan dengan industri standar yang sudah established. Ini introduction COSO Enterprise Risk Management Framework ya. Jadi harapannya di internal environment itu bisa muncul entity risk culture, di objective system itu ada proses settingnya, di event identification itu ada hal-hal yang mempengaruhi ya entity object, di risk assessment-nya itu ada likelihood dan impact, risk response-nya itu terkait dengan bagaimana merespon, control activity terkait dengan policy, prosedur, dan kontrol, information communication terkait dengan exchange-nya, dan yang terakhir monitoring terkait dengan effectiveness. Juga sama ya, ada mission strategic, business formulation, implementation performance, sama enhance value. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.